Yes, dibuka dengan Tuhan dong. Siap untuk memulai ibadah? Udah mandi? Udah wangi badannya? Oke deh, kalau gitu yuk kita lipat tangannya, kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu yang melimpah, buat kasih-Mu terhadap setiap kami. Sekarang Tuhan, waktunya kami untuk duduk diam, untuk memuji memuliakan nama-Mu, memberikan seluruh hati kami di hadapan-Mu. Tuhan tolong kami untuk kami boleh setia Tuhan untuk mendengarkan atau memuji memuliakan nama-Mu ya Bapak, agar setiap pujian kami boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami juga mohon ampun kalau sepanjang hari ini juga kami banyak melupakan hati-Mu Tuhan, membuat Engkau sedih. Kiranya Tuhan melayani kami, menyucikan kami, menebuskan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, kita sama-sama balik berdiri yuk. Nah, sekarang udah sore nih, walaupun udah mandi, tapi kita mau mulai ibadahnya, mau goyang-goyang badan dulu nih supaya lebih semangat nanti puji nama Tuhannya, oke? Yuk kita mau sama-sama katakan di kepak-kepakan sayapnya. Semuanya gerak ya.
Terima kasih Tuhan, Engkau juga memberkati setiap orang tua yang boleh mendidik anak-anak sekolahnya. Biar setiap orang tua Tuhan berikan hikmat bijaksana dalam perkataannya, dalam tingkah lakunya, agar menjadi contoh yang baik untuk anak-anak sekolahnya. Tuhan, kami juga tak lupa mau berdoa untuk bangsa kami. Saat ini bangsa Indonesia sedang tertimpa kondisi pandemi yang kurang baik ya Tuhan. Setiap orang-orang yang terkena penyakit ini, Tuhan, tolong sembuhkan. Biarlah setiap mereka boleh pulih kembali dan bangsa Indonesia juga boleh pulih kembali ya Bapak. Tidak hanya dari segi kesehatan, tapi boleh juga dengan ekonominya Tuhan pulih. Terima kasih ya Bapak, kami menyerahkan seluruhnya dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya hujan berkat-Mu, hujan pertobatan boleh ada di bangsa Indonesia. Ampuni Tuhan bangsa Indonesia yang suka nakal, yang suka gak dengar-dengaran akan Engkau. Kiranya kami menyerahkan bangsa Indonesia dalam tangan kasih. Terima kasih Tuhan. Lebih lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tapi sebelumnya kami mau mencoba Engkau lebih dalam lagi. Kiranya hati kami tetap terfokus pada-Mu ya Allah. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Lebih lagi adik-adik, kita mau masuk hadirat Tuhan. Mari mengucap syukur karena Tuhan boleh merayakan kita. Dan kita mau sama-sama bilang sama Tuhan, Tuhan, kami mencintai Engkau. Kami mengasihi Engkau. Seperti Engkau juga telah mengasihi dan mencintai Engkau. Terima kasih telah melayakan kami. Pakai kami jadi alat kemuliaan-Mu. Aku mau cinta Yesus. Aku mau
Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat penyertaan-Mu dalam 1 minggu ini. Dan terima kasih Tuhan kalau saat ini kami dapat beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengarkan sebagian dari isi firman-Mu. Kiranya Tuhan yang tuntun kami, Tuhan yang urapi kami, sehingga setiap firman yang kami dengar saat ini kami dapat memahami dan mengerti. Tuhan, beri kami telinga sebagai seorang murid agar kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu. Tuhan, saat ini kami siap mendengarkan firman-Mu dan berkata-katalah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria. Istrinya namanya Elisabet. Dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Namanya adalah Yohanes. Dan Zakaria, ayahnya, penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat. Katanya, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka." adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria di padang gurun. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis. Dan menyerukan, Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Dan Allah akan mengampuni dosamu. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Setiap lembah akan ditimbun. Dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan. Yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. orang banyak bertanya kepadanya. Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, Barang siapa mempunyai 2 helai baju, dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis dan mereka bertanya kepadanya. Guru, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya. Dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, Jangan merampas, dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang. Dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Nah, itu dia adik-adik. Tokoh Alkitab yang mau kakak ceritakan yaitu tentang Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis ini dari keturunan suku Lewi.
yang dimana ayahnya bernama Zakaria dan ibunya bernama Elizabeth. Yohanes adalah utusan Allah yang mendahului Yesus Kristus. Yohanes disebut pembaptis karena pekerjaannya yaitu membaptis orang-orang Israel dan untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus. Yohanes juga yang membaptis Yesus. Dari tokoh Alkitab yaitu Yohanes Pembaptis, kita bisa dapat belajar 1. Hidup dalam kesederhanaan, hidup dalam kerendah hatian, hidup memuliakan Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman yang kami telah dengar hari ini. Biarlah Bapa, setiap firman yang kami dengar bisa menjadi rema dalam kehidupan kami. Dan kami bisa belajar dari seorang Yohanes Pembaptis, yaitu kami bisa hidup dalam kesederhanaan, kami bisa hidup dalam kerendah hatian, dan hidup hanya untuk memuliakan Kristus. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan yang memberkati anak-anak sekolah minggu dimanapun anak sekolah minggu saat ini berada. Tuhan, tutup bungkus mereka dengan darah-Mu yang kudus. Biarlah mereka tetap menjadi anak yang takut akan Engkau dan hormat kepada orang tuanya. Biarkanlah mereka tetap menjadi kepala dan bukan menjadi ekor dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan permohonan kami yang kami alaskan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ayat hafalan kita minggu ini terambil dari Matius 3 ayat 11a. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Sekali lagi, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Itulah ayat hafalan kita minggu ini. Selamat menghafalkan adik-adik.